pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih Pak Haryanto. Silakan Pak Adian. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih pimpinan. Jadi kalau dulu saya pernah berdiskusi dengan teman-teman Gojek, supir ojeknya, lalu kita petakan kira-kira ada sekitar 12 sampai 14 pasal yang dilanggar dari driver online roda 2 ini. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara, pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan, pelanggaran itu dilakukan oleh supir ojek, pelanggaran itu juga dilakukan oleh penumpang ojeknya. Luar biasa ya. Jadi semua kita paksa untuk melanggar undang-undang hanya karena ini. Tapi dalam konteks kehidupan bernegara memang selalu terjadi seperti ini. Dinamika teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara menyesuaikannya dalam peraturan perundang-undangannya. Walaupun sebenarnya peristiwanya sudah sangat lama, 15 tahun. 15 tahun sudah berjalan. Jadi kenapa kemudian merevisi undang-undang ini menjadi penting? Karena kita tidak mau masuk tahun ke-16 mengkhianati undang-undang. Kita tidak mau masuk ke tahun 17 mengkhianati undang-undang. Kira-kira seperti itu. Nah, di sisi yang lain begini. Dulu banyak sekali R4, R2 yang ditangkap di bandara. Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, di Halim, Adi Sucipto, di Surabaya dan sebagainya. Lalu saya mendatangi mereka. Kalau di Soekarno-Hatta itu lebih keras lagi tuh. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam, disuruh push up. Sampai akhirnya saya telepon direktur dirutnya Angkasa Pura II kalau tidak salah, dan saya bacakan pasal sama dia bahwa itu termasuk pasal penyanderaan. Oke, nah yang menarik adalah pihak aplikator nggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push up, di beberapa tempat dipukuli dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli mobilnya rusak. Mereka tidak peduli SIM-nya habis. Mereka tidak peduli olinya kurang. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tidak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline, itu dia urus poolnya, dia urus olinya, tabrakan dia bertanggung jawab, supirnya ditangkap, dia urus ke polisi dan sebagainya. Tapi keuntungannya sepertinya lebih besar yang online ini. Nah, kalau begini pimpinan, kalau kita nggak atur ini dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Dan menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur. Dulu kalau tidak salah pernah sempat 10% ya, jatah aplikator itu kan. Dan dia naik terus 10, 15, 20. Dalam prakteknya di atas 20. Nah, menurut saya sambil kita menunggu, jika diizinkan pimpinan, sambil kita menunggu proses revisi undang-undang ini, memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan pada Menteri Perhubungan, agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%. Kenapa nggak punya tanggung jawab apa-apa? Nggak punya pool, nggak punya montir, nggak ngurus ketangkap, nggak apa-apa segala macam, tiba-tiba dapat 20%. Kalau kita tidak atur ini, percayalah, kita baik pada mereka, tapi berlaku tidak adil pada perusahaan angkutan yang lain. Nah, untuk itu menurut saya pimpinan, kalau bisa kesepakatan kita bersama, rekomendasikanlah paling tidak sambil kita menunggu revisi undang-undang ini, jangan kita biarkan penindasan terhadap supir ojek itu semakin lama berlangsung. Rekomendasikan permen yang mengatur 20% itu diturunkan segera. Karena kita tidak bisa menjamin proses revisi ini selesai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Walaupun saya berharap selesai dalam 1-2 bulan ini. Kenapa? Negara ini tidak boleh berlama-lama mengkhianati produk undang-undangnya. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tadi kita mendengarkan penyampaian dari Bung Adian Apitupulu, yaitu bahwa beliau memberi atau skakmat lah ya, bahasa biasa yang kita dengarkan,
ya bahwa bos apa nih? Saya lihat judulnya dulu ya. Bos Gojek dan Grab ya tidak adil memperlakukan ojol ya, ojek online. Nah, tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Bung Adian Napitupulu. Tentu teman-teman juga sudah mendengar dan menyimak. Ya, memang kalau kita melihat ya harusnya bos Gojek, ya bos Grab, ya harus adil lah memperlakukan ojol yang bagaimanapun ya ojek online kan bekerja juga seperti itu gitu ya. Nah, mungkin saya rasa ada penyampaian dari teman-teman kita, Bapak Ibu, atau sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana sebagai driver atau sebagai ojek online dan sebagainya. Barangkali ada di komentar ini penilaian. Saya akan coba lihat di ADO Live ya. Saya sebagai driver ojol bersyukur aja, tapi di konsumen naik. Driver boro-boro naik, dah percuma demo juga nggak bakal didengar. Driver bisa kasih apa ke pemerintahan, tapi kalau kantor ojol kan bisa kasih uang sogokan buat negara. Pemerintah atau negara harus berpihak ke rakyat, cabut dan batalkan aplikator ya yang memeras rakyat, buat dan bikin aplikasi Tor yang baru dan berpihak ke rakyat. Keren Bang Adian, angkat 4 jempol. Setuju statementnya, memang ojol itu mitra, tapi fakta di lapangan pihak aplikator tidak mau tanggung jawab dalam hal apapun. Mereka seakan tutup mata kalau ojol tabrakan, kena pelecehan dan lain-lain, terutama yang harusnya dipikirin pendapat driver malah diabaikan. Padahal roda penggerak mereka para ojol. Ya tanpa ojol memang aplikasinya berjalan, yang nggak berjalan juga ya. Jangan sampai Grab atau Gojek bubar Pak, demi Allah saya lebih ridho DPR yang bubar daripada Grab atau Gojek. Ya mungkin kan ada itu memang sumber penghasilan teman-teman gitu ya. Teman-teman saya juga banyak yang kerja seperti itu. Kerja ke pabrik, ya pulang jam 5 sore, ada waktu luang, ya sempat narik gitu ya. Narik 2-3 penumpang, ya lumayan lepas-lepas makan atau setidaknya lepas-lepas beli bensin gitu ya, beli minyak dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin kalau ada gajinya yang mungkin kurang sebulan gitu ya. Ada juga kawan saya ya ngajar ya, jadi guru, karena mungkin gaji guru kan kita tahu lah teman-teman ya. Nah, beliau narik, ya lumayan kan buat beli makan gitu ya. Ya harusnya ya bos-bos Gojek, Grab ini memang harus apa? Ya harus bersikap adil juga sebetulnya kepada semua ojol gitu ya. Tanpa ojol ya nggak akan berputar juga. Kan mereka kan sebagai penggerak juga ya. Nah, kemudian ini yang harus perlu betul-betul diperhatikan juga ya. Nah, saya lihat kenapa Sambo dihukum mati sehari bisa langsung keluar undang-undang baru. Sedangkan ini sudah 15 tahun belum juga selesai-selesai. Kalian cuma bikin dagelan dan sandiwara aja toh, nanti anyep sendiri kasusnya. Gue kira biasa aja. Nggak, PDIP udah lemah jadi nggak terlalu berpengaruh. Fix paling enak sih, apa sih ini? Aduh, situs-situs judul ini ya, kurang ajar juga semuanya. Jasa aplikator memeras rakyat dan monopoli harus dicabut dan dibatalkan. Buat aplikator baru 10%. Pintar ngomong dapat duit dari perintah, kalau ngojek usaha dulu baru dapat duit. Atur perut masing-masing, kuncinya damai Indonesia. Semestinya dapat mengundang perwakilan driver ojol. Setuju dengan Bang Adrian, siap terus Bang, terus suarakan kebenaran. Seharga sekitar masa transisionalisme populer originalitas, sistemnya masih merupakan bagian rejiksistik.
Ini komentar-komentar judi online ini ya. Kapan sih ini mana muncul-muncul aja di komentar-komentar. Skimbex. Ya, tapi memang seperti itulah teman-teman, tadi penyampaian Bung Adian Apitupulu tentu memang ya lebih diperhatikan lagi ya, bagaimana memang tentu ya harus bersikap adil lah dalam suatu perusahaan, atau perusahaan ya harus bersikap adil kepada para karyawannya. Ya kita sebutlah karyawan juga sebetulnya gitu ya, tanpa karena mereka tanpa ojol-ojol itu ya nggak bergerak juga aplikasinya gitu ya. Nah, jadi banyak sebetulnya yang terbantu gitu ya dari aplikasi yang dibuat seperti Gojek ya, dan apa tadi juga Grab dan sebagainya, karena itu bisa sebagai tempat masyarakat atau banyak rakyat yang memperoleh penghasilan ya, narik ya 2-3 penumpang, 5 bahkan 10, bahkan ada kadang-kadang kita mesan GoFood gitu ya, ada drivernya, nyari driver di jam 3 masih ada aja itu, ada jam 4 pagi juga masih ada ya. Jadi memang perjuangan yang betul-betul diperjuangkan ya, yang memang susah payah teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali ya, semoga kedepannya lebih baik dan lebih diperhatikan lagi agar semuanya bisa menerima dengan baik dan dengan seadil-adilnya teman-teman ya. Mungkin itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.